Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bro Caplang, dan seperti biasa masih bersama Mas Dedi. Dan ini ya teman-teman, mohon maaf buat para teman-teman yang nanya, kok kenapa Mas Caplang kok sekarang nggak sering bersama ini Mbak Wongso. Jadi kami tidak ada masalah apa-apa dengan Mbak Wongsonya teman-teman. Betul. Karena dia sekarang sambil membantu. membantu Mas Probo juga. Ya intinya kita doakan saja. Selain Mbak Wongso itu sedang membantu Mas Probo pun, dia pun selalu membantu kita juga, tidak lupa ya teman-teman. Jadi bukannya kita marah itu enggak ya Mas Dedi. Itu seperti itu. Bertemu dengan Bawor ya? Iya, apalagi kalau bertemu dengan si Bawor itu, Mbak Wongso itu tidak lupa sama Bawor teman-teman. Jadi tenang saja, pasti ingat selalu ya teman-teman. Oh ya, dan buat teman-teman juga kenapa kami berada di sini, dan tentunya saya sudah bersama Mas Dedi ini kaget ya. Kagetnya seperti ini teman-teman, bahwasanya ini alhamdulillah Mas Dedi sedang berada di rumah. Jadi saya sedang bermain HP di depan rumah. Itu saya mendapat pesan dari Eyang Nurjati ini Mas Dedi. Berarti jenengan itu iya, didatangi? Iya, didatangi sama Eyang Nurjati. Nah makanya saya langsung ngabarin jenengan, jenengan suruh supaya datang kemari. Dan ini tempat kami itu tidak jauh teman-teman dari rumah. Ini masih berada di pekarangan rumah ya teman-teman, dekat rumah. Ya, jadi beliau itu bilang seperti ini. Makanya saya belum sempat membicarakan ke Mas Dedi juga ini. Jadi seperti ini teman-teman, bahwasanya yang Nurjati datang itu, beliau itu bilang bahwasanya ada sosok jahat yang sedang mengintai rumah saya teman-teman. Yang sosok jahat? Iya Mas Dedi, itu sedang mengintai rumah saya. Dan apabila dibiarkan, efeknya itu berdampak buruk. Bisa sampai di ini, intinya sangat buruk dampaknya. Makanya yang Nurjati menyuruh saya langsung mengabari Mas Dedi untuk datang kemari untuk ini memberesi ini sosok jahat ini ya teman-teman. Dan saya pun belum tahu tujuannya itu sebenarnya apa. Dia itu mau ngobrak-abrik di rumah saya teman-teman. Soalnya yang saya takutkan pun juga seperti itu. Dampaknya itu bisa mengancam yang berada di sekitaran rumah saya itu teman-teman, termasuk tetangga itu juga bisa kena. Makanya saya mohon maaf, Eyang Nurjati itu berpesan kepada saya supaya dibawa ke ini saja, ke pekarangan. Ya udah, mungkin kita terus sambil nunggu ini Mas Dedi gimana? Itu Eyang Nurjati nggak bisa bantuin? Insya Allah dia bisa membantu kita Mas Dedi. Cuman dia juga masih penasaran. Dia tidak mau menyebutkan sosok itu tujuannya itu apa sebenarnya Mas Dedi. Berarti jenengan ini disuruh keluar dari rumah. Area rumah. Makanya ya udah, kita turuti saja Mas Dedi, karena demi kebaikan kita ya Mas Dedi. Ya udah. Nah teman-teman, mungkin kita sambil menunggu ini yang Nurjati datang. Mudah-mudahan yang Nurjati datangnya itu tidak lama ya teman-teman. Mungkin kita lanjut nanti saja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Yang. Yang. Astagfirullahaladzim. Baik Yang. Bentar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini terlalu. Baik Yang. Ya, apa Yang? Baik. Jadi seperti ini Mas Dedi, beliau datang itu apa? Karena ada sosok yang akan menyerang kita. Nah, ini di depan ini
makanya dia datang kemari, Mas Edi. Astagfirullah. Kemarilah cucu. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti Bagaimana Yang? Sebenarnya tadi adalah sosok jahat yang menyerang kalian secara tiba-tiba. Sosok jahat? Ya, maka dari itu saya harus menjaga kalian. Duduklah kemari, cucuku. Baik Yang. Jadi bagaimana? Apanya yang bagaimana? Lanjutan ini saya suruh datang ke sini. Kemarilah. Baik, baik. Duduk terlebih dahulu di sini. Jadi seperti ini. Mana ya? Setelah kalian berhasil memegang mustika Amparjati yang sudah dibuat menjadikan tasbih, Ya. itu saya sangatlah senang. Karena saya sudah bilang kepada Pawor untuk dibuat seperti itu. Lalu kalian dengan senang hati membuatnya. Alhamdulillah. Sebenarnya seperti ini, saya menyuruh si Caplang ini supaya datang kemari. Ya. Itu ada urusan yang penting. Katanya tadi Bro Caplang ini akan diserang oleh sosok-sosok jahat. Tentu saja. Sebenarnya dalam sekejap mata sosok tersebut bisa mengobrak-abrik semua yang ada di dalam rumah Caplang ini. Mungkin setelah itu bisa saja rumah mulai yang menjadi sasaran berikutnya. Ini mohon maaf Yang, itu sebenarnya sosok apa yang sedang mengincar teman saya ini? Sosok tersebut memiliki kekuatan yang sangatlah dahsyat. Tidak ada tandingannya. Untuk rupa dari sosok tersebut, itu sudah tidak lazim. Tidaklah seperti manusia pada umumnya. Nah, alasannya itu kenapa sosok tersebut kok malah mengincar teman saya ini? Sebenarnya saya membawa kalian datang kemari untuk membinasakan sosok tersebut. Apabila sosok tersebut tidak bisa diajak berbicara dengan baik-baik, maka leburkan saja. Selain itu, sebenarnya sosok tersebut mengincar tasbih Amparjati itu. Berarti sosok tersebut itu sebenarnya sedang mengincar tasbih Amparjati. Ya, karena tasbih tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, mempermudah segala urusan, mempermudah mencari rezeki, mempermudah mencari derajat pangkat,
Tidak hanya itu saja, masih memiliki kelebihan yang lainnya. Nih, saya mohon maaf Eyang. Kenapa? Kemarin kan saya bersama Bawor dan teman saya ini. Namun ketika sampai di hutannya Bawor itu ada sosok bidadari yang sedang mengincar kami. Lalu, apakah itu karena Mustika Amparjati? tentu saja. Tasbih Amparjati secara tidak langsung bagi yang sudah memilikinya bisa mengikat hati seorang perempuan, dan begitu pun juga sebaliknya apabila seorang wanita yang memegangnya. Akan tetapi kalian tidak usah memakainya seperti itu. Saya hanya menguji seberapa kuat iman kalian, maka saya uji kalian dengan datangnya bidadari tersebut. Dan perlu kalian ketahui, kerajaan atau Raja Pururawa, tepatnya suami Klenting Ungu tersebut, di sana sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Dan musibah tersebut sudah tidak terjadi lagi. Dan yang saya lihat, di kerajaan sana sekarang menjadi lebih makmur, dan kehidupan para pengikutnya pun menjadi lebih indah. Tidak seperti biasanya yang dulunya para rakyatnya banyaklah masalah yang terjadi, sehingga sedikit masalah yang ditimbulkan maka peperangan para rakyat akan terjadi. Dan sekarang Raja Pururawa sudah memiliki tasbih tersebut. Betul. Para rakyatnya sudah mulai menjadi baik semuanya. Dan hal yang tidak diinginkan sang raja pun tidak terjadi. Berarti jenengan juga tahu ya? Tentu saja. Maka dari itu saya menguji kalian juga. Baik. Akan tetapi malam ini kalian harus benar-benar berhati-hati. Apakah sosok jahat tersebut itu berada di area sini? Tentu saja. Kalian lihat apa yang terjadi. Ya, saya melihat. Jika saya tidak menghalanginya, maka entah apa yang terjadi pada diri kalian. Berarti serangan itu secara tiba-tiba ya? Ya. Dan perlu kalian ingat, siapapun yang memiliki tasbih Amparjati, pergunakanlah dengan baik. Insya Allah ya. Pergunakanlah untuk zikir, wirid. Insya Allah, apapun yang kalian inginkan, jika tasbih tersebut digunakan untuk berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkata kun fayakun, maka tidak akan mungkin tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Asal kalian harus bersabar. Baik. Meskipun tasbih tersebut berkekuatannya sangatlah hebat, jika kalian tidak meminta kepada yang berkuasa, apalah gunanya? Betul. Perlu kalian ingat-ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mohon maaf, Apa jenengan jenengan ini siapa? kelalen karo nyong? Rekso. Mbah Rekso. Rekso. Oh, Nah, kayak kue. kenapa Mbah? Dadi kayak gie. Saya datang ke sini. Saya merasa tidak enak. Kamu tahu Ya. kenapa saya tidak enak? Dan jenengan Miki kuwi ngusir Eyang Nurjati apa kepriwe? Tidak, saya tidak mengusir Eyang. Saya tidak akan mungkin berani. Akan tetapi Eyang akan mengajar lagi para santrinya. Maka dari itu, bukannya Eyang itu tidak sopan. Karena saya datang kemari, para santri Eyang itu sudah menunggunya lama. Maka dari itu, Eyang langsung mengizinkan saya untuk masuk. Oh iya. Kamu mau buat apa? Rokok Mbah. Jenengan merokok. Itu sepertinya enak. Jadi kepriwe Mbah? Yaitu, saya Orang dibikinkan itu. Oh iya. Jenengan kuwi teka maringane kan apa? Ya, sebenarnya saya datang kemari ingin meminta jatah. Jatah. Jatah apa ki Mbah? Bukannya kalian sudah memaharkannya tasbih tersebut kepada saudara kalian? Ya baru beberapa. Ya, alhamdulillah. Akan tapi kalian sumbangkan juga ke masjid seperti pesan Eyang Nurjati. Baik. Dan Insya Allah. juga para saudara kalian yang tidak mampu. Apakah kalian setuju? Setuju Mbah. Yang benar, Nggih. nanti saya yang bilang seperti ini, malah saya yang kena. Setuju Mbah. Yakin? Yakin. Baiklah. Terus ki sidap ora ngerokok kek? Ya tentu saja mau. Masa iya tidak mau? Apa Mbah? Kalau kalian bawa makanan saja saya mau. Benar Mam. Wah, tidak usah. Tidak usah. Saya datang kemari itu selain menggantikan Eyang Nurjati, juga diperintahkan untuk membantu kalian. Iya, jadi kayak Mbah. Eyang Nurjati gue Kenapa? jerekan sana nyong gue lagi diincer sosok-sosok jahat. Itu tidak hanya Caplang saja. Kamu pun juga seperti itu. Oh nyong juga ya. Ya tentu saja. Terus solusinya kepriwe Mbah? Tenang saja. Mungkin sekarang sosok jahat tersebut sedang mengintai kalian, sedang mencari kelemahan kalian. Karena kalian membawa tasbih Ampar Jati. Maka dari itu, sosok jahat tersebut terus memikirkan bagaimana caranya menyerang kalian agar mendapatkan titik lemah kalian. Itu seperti itu. Tapi kalian hati-hati. Meskipun saya sedang berada di sini. Baiklah. Saya pamit terlebih dahulu. Ya kira sidak ya. Tidak usah. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin memuji kamu saja. Tidak apa-apa. Ya Mbah. Kalian itu sudah terbukti. Kalian adalah orang-orang yang berhati baik dan mulia. Banyak sekali saudara yang kalian bantu. Sudah banyak sekali masjid, panti asuhan yang kalian bantu. Saya sangatlah senang. Alhamdulillah. Meskipun kalian tidak mempublikasikannya, kan tetapi kalian adalah orang-orang yang sangatlah mulia. Terima kasih, saya akan pamit. Ya Mbah. Saya tidak akan pergi jauh. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Astagfirullah. Demikian sing mlebu kuwi Eyang Nurjati. Bilang apa sih? Hah? Bilang apa saja. Iki kon hati-hati Eyang Nurjati. Kita harus berhati-hati. Iya. Nah, ini sebenarnya apa sih kita disuruh untuk kesini? Disuruh untuk apa? Eyang Nurjati gue. Iya. Ya Nyuruh perintah kita kon untuk apa? hati-hati. Soalnya ana sosok jahat kan. Hah? Dan sosok jahat gue kon dileburna. Perintahnya Bukan. iya. Memangnya Tapi kan Dara orang ngerti ya sosok jahat gue kayak apa. iya. Betul. Nah, terus apa lagi? Ada yang lain lagi? Enggak apa jadi. Ya namanya Mbak Rakso juga teka mari ngene. Marakso juga datang. Iya. Dia bilang apa kalau Maraksonya? Ya Mbak Rakso sih siap selalu memantau lah. Siap selalu membantu kita Iya, maksudnya. betul. Alhamdulillah. Udah oh ya. Mungkin ini ya teman-teman. Ini nanti sayang dindingnya nanti saja teman-teman. Tapi di Herana itu sosoknya itu seperti apa? Itu yang Ya, untuk mengenai sosoknya itu Mas Dede. Jadi kita kan belum tahu sosok ya, yang betul. dibilang oleh Eyang Nurjati. Ya, betul sekali. Kita kan tidak tahu ini, makanya kita harus berhati-hati. Jadi kita jangan terburu-buru. Bisa juga sosok tersebut itu sedang mengintai kita untuk mencari kelemahan kita. Nah, Itu bisa buktinya saja tadi Mas Dede. Langsung Gimana? diserang kan? Nah itu, makanya itu Mas Didi. Yaudah mungkin gini saja Mas Didi. Kita sambil mencari sosok tersebut, kita sambil beristirahat dulu dan berjaga di tempat ini. Dan mungkin kita lanjut untuk mencari di tempat sekitar sini terlebih dahulu ya Mas Didi. Ya udah. Nah. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut nanti lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menuntaskan masalah ini ya teman-teman. Jadi dibantu doanya ya untuk para sedulur semua. Mudah-mudahan bisa terselesaikan malam ini. Dan untuk para sedulurku semua juga harus berhati-hati. Entah itu dalam bekerja ataupun di dalam perjalanan, yaitu harus hati-hati ya teman-teman. Misalkan sedang jalan, kalau nggak lihat bawah, lihat ke depan terus nanti kesandung. Harus, ya intinya kita harus hati-hati ya teman-teman. Juga buat teman-teman semua juga selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut nanti saja.